Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Latif Hartanto. Saya dari Prodi Pariwisata nomor absen 10 kelas 6 CH. Dalam memenuhi tugas kewarganegaraan tentang studi kasus, saya akan mengangkat tentang kasus proyek Hambalang. Berawal dari niat baik pengembangan potensi atlet Indonesia, proyek Hambalang malah menjerat para penggagasnya. Proyek ini dimulai sekitar tahun 2003 guna meningkatkan prestasi atlet Indonesia. Pemerintah menggagaskan pusat pelatihan terpadu. Rencana ini seiring dengan serah terima aset pemerintah berupa tanah 32 hektar di kawasan Hambalang, Jawa Barat. Rencana yang dirancangkan sejak tahun 2005 ini pada masa kepemimpinan Adi Aksa Daud sempat macet di tengah jalan. Sertifikat yang belum keluar membuat pembangunan ini harus berhenti di tengah jalan. Namun, sertifikat yang diurung bertahun-tahun itu kemudian keluar dalam hitungan bulan dalam kepemimpinan Andi Malarangeng. Sertifikat yang keluar tersebut disertai dengan pembengkakan anggaran yang semula 125 miliar menjadi 2,5 triliun. Kasus Hambalang adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak terlibat, di antaranya para elit Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, istri dari Anas Urbaningrum, Komisaris PT Duta Sari Citra Laras, Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia, Andi Malarangeng, Mahfud Suroso, Direktur PT Duta Sari Citra Laras, dan lain sebagainya. Diketahui tender proyek ini dipegang oleh kontraktor di mana mereka merupakan BUMN, yaitu PT Adikarya dan PT Wijaya Karya yang diduga mensubtenderkan sebagian proyek kepada PT Duta Sari Citra Laras senilai 300 miliar. KPK menyatakan dalam penyelidikan Hambalang ada dua hal yang menjadi konsentrasi pihaknya, yakni terkait dengan pengadaan pembangunan dan terkait dengan kepengurusan sertifikat tanah Hambalang. Kasus proyek Hambalang merupakan kejahatan korupsi berjamaah yang terorganisasi. Tahapan korupsi dilakukan sejak dalam penganggaran, lelang, hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan. Jamaah diketahui bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara tidak pernah luput dari praktik suap menyuap. Munculnya istilah fee atau uang lelat di kalangan DPR memperkuat dugaan praktik ini terjadi korupsi. Proyek Hambalang adalah korupsi terstruktur. Semua pihak uang disebutkan di dalam audit menjalankan peranannya masing-masing. Penyiapan lahan lelang, pencairan anggaran penempatan pemenang lelang, dimulai dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan teknis, pengadaan, lelang, dan kontrak tahun jamak, pencairan anggaran, hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan di luar prosedur baku. Korupsi secara bersama-sama dalam proyek Hambalang menunjukkan tipe korupsi yang terorganisasi. Kelompok penguasa berkolaborasi dengan kepentingan bisnis melakukan kejahatan. Modus kejahatan korupsi semacam ini hanya memodifikasi dan replikasi kejahatan korupsi Orde Baru. Dari data diketahui tercatat total loss atau jumlah kerugian negara dalam kasus mega proyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor mencapai 463,66 miliar rupiah. Penetapan tersangka di sini ada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama Duta Sari Mahfud Suroso, Lisa Lukitawati sebagai Direktur CV Riva Medica, Andi Zulkarnain Anwar alias Andi Zulkarnain Malarangeng alias Coel, sebagai Presiden Direktur PR Fox Indonesia, mantan Ketua Komisi Olahraga DPR Mahyudin, anggota Badan Anggaran DPR Oli Dondo Kembi, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan korupsi Hambalang? Menurut saya berdasarkan faktor yang dikutip dari Jack Bolonge, penyebab korupsi adalah GON dalam kepanjangan, greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, serta exposure atau konsekuensi. Kita lihat sebenarnya perjalanan kasus Hambalang ini seperti apa yang rawan korupsi. Ini pada tahun 2006 hingga 2009 ini proyek dilakukan pembuatan master plan. Master plan perencanaan mulai dilakukan, nama proyek diubah dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Proyek Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. Awalnya anggaran yang diajukan hanyalah 125 miliar rupiah. Tapi anggaran ini tidak cair karena masih ada kendala soal izin penggunaan tanah atau lahan di
Hambalang. Kemudian kita meloncat di tahun 2009, ini rancangan anggaran biaya yang semula 125 miliar rupiah direvisi beberapa kali, kemudian akhirnya membengkak sampai 2,5 triliun rupiah. Menurut rancangan anggaran biaya dan master plan ini untuk pembangunan bangunan fisiknya saja ini 1,18 triliun. Kemudian 1,4 triliun lagi ini adalah untuk pengadaan barang atau untuk peralatannya. Nah, kemudian anggaran ini 2,5 triliun rupiah diajukan ke DPR RI pada tahun 2010. Karena jumlahnya yang begitu fantastis, akhirnya dibuatlah menjadi anggaran multi-years dari tahun 2010 sampai tahun 2012 ya oleh DPR RI. Nah, kemudian di tahun 2011 sempat terjadi musibah, mungkin Anda masih ingat, ini ada longsor yang menimpa sebagian bangunan di Hambalang. Kemudian tahun 2012 terbongkarlah atau mulai terkuaklah ini borok-borok pada proyek kasus Hambalang ini. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini mengatakan ada penyalahgunaan wewenang dan juga ada penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga 706 miliar rupiah. Kemudian setahun setelahnya di tahun 2013 ini vonis dijatuhkan untuk Menpora pada saat itu, yaitu Andi Malarangeng, untuk Sesmenpora Wafid Muharam, dan juga untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang waktu itu pernah sesumbar Rp1 saja. Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Nah, setelah kasus ini terkuak, proyek Hambalang pun mangkrak. Lalu selanjutnya seperti apa? Kita lihat bagaimanakah kondisi proyek Hambalang. Ini menurut kontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang, ini proyek Hambalang ini sudah jalan lebih dari separuh perkembangannya waktu itu ya. Tingkat penyelesaiannya dikatakan oleh kontraktor 52%. Tapi menurut konsultan independen ini hanyalah 48% saja tingkat penyelesaiannya. Nah, sebuah proyek begitu besar di atas lahan 32 hektar dengan biaya yang fantastis 2,5 triliun rupiah. Seperti apa nasibnya kini? Nah, pada waktu itu sempat tim audit teknis melakukan pemeriksaan ke proyek Hambalang yang mengatakan jika mau diselesaikan maka setidaknya dibutuhkan 800 miliar rupiah untuk membangun semua bangunan yang ada di proyek Hambalang ini. Nah, kemudian Menteri PUPR pada 2 Agustus 2019 lalu, yaitu Basuki Hadimulyono, mengatakan kalau memang masih ada aset yang bisa dimanfaatkan di proyek Hambalang ini, tapi tentu saja tidak akan seideal desain awal dan rencana pemanfaatan awalnya kalaupun mau dilanjutkan. Misalnya saja dia mengatakan akan ada penurunan kualitas. Misalnya dari bangunan yang tadinya direncanakan 8 lantai akan menjadi 5 lantai. Itu contohnya saja yang dilontarkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Nah, kemudian sekarang kita nantikan keputusan Jokowi apakah mau menggelontorkan ratusan miliar rupiah lagi agar proyek Hambalang ini tidak menjadi aset mati. Kita nantikan bersama di pemerintahannya yang kedua ya. Untuk sementara kita kembali ke Eksis in Eksis.